Pemirsa, tersangka pembawa bendera Indonesia bertuliskan huruf Arab, Nurul Fahmi, kini telah ditangguhkan penahanannya. Isu bendera bertuliskan huruf Arab ini menjadi ramai diperbincangkan publik. Berbagai pendapat pun disuarakan oleh rakyat dan berikut di antara mereka. Ya, mengenai bendera ada tulisan Arab, kita kurang setuju, Pak. Gitu loh. Karena kita itu kan perjuangan kita itu kan dari dulu kan udah merah putih, ngapain dirubah-rubah gitu. Gitu loh, Pak. Soal penangguhan tahanannya sekarang Nah, kita sebagai orang awam, kita ya itu wewenang dia lah ibaratnya. Ya, kita nggak bisa ngasih solusi yang terbaik lah buat dia ya. Pokoknya kita masalah bendera itu kita kurang setuju gitu aja, Pak, intinya. Ya, saya mengatakan bahwa merah putih itu kan bendera kita ya, lambang negara kita. Itulah menandakan bahwa kita itu negara kesatuan Republik Indonesia ya, ke negara lain. Artinya kalau merah putih itu tidak boleh dicoret-coret siapapun. Kalau dia sebagai warga negara Indonesia, merah putih itu harus memang bersih. Jadi kalau ada yang mencoret seperti itu, apalagi kejadian yang terakhir ini ya, saya sangat tidak setuju. Tidak setuju. Soal penangguhannya, ya itu urusan hukum lah ya, urusan kepolisian. Itu kebijakan dari kepolisian lah. Tetapi saya harapkan untuk masa yang akan datang agar warga negara Indonesia tetap menghormati bendera merah putih, dan itulah lambang kita, itulah tanda kita sebagai negara kesatuan RI. Dan pemirsa, itu adalah perwakilan dari mereka, masyarakat Indonesia yang menyatakan tidak setuju jika bendera merah putih sebagai lambang negara ini ditambahkan tulisan-tulisan ataupun coretan-coretan lain, dan termasuk juga di dalamnya adalah apa yang dikatakan oleh Mas Fahmi tadi, walaupun bermaksud menyemangati begitu ya, tapi ternyata ada mereka yang memang tidak setuju. Ini juga menjadi pro dan kontra di masyarakat, tapi jika kita kembalikan lagi ke undang-undangnya. Undang-undangnya sudah ada, Pak Novel. udah undang tahun 2009 itu. Memang mungkin di masyarakat ini kita melihat belum begitu disosialisasikan. Pada saat kejadian ini mereka baru ngeh, baru melek, oh ternyata ada gitu. Nah, undang-undang ini juga dilihat juga hadirnya undang-undang ini karena ketika itu banyak jamaah haji dari Indonesia, mereka di Saudi Arabia sana, di kota suci, mereka sebagai simbol bawa merah putih. Kalau merah putih semua kan nggak ketahuan dari provinsi mana. Nah, mereka inilah gitu yang menandai merah putih itu dengan tulisan rombongan mereka, alamat mereka, itu sebagai tanda gitu kan, dibawa-bawa oleh mereka. Nah, akhirnya timbullah baru ditetapkan daripada undang-undang pasal 24 tahun 2009 itu, karena itu untuk menertibkan jangan sampai bendera merah putih dibawa ketika jamaah haji itu dengan segala macam atribut yang ditulis-tulis, kemudian ditanda-tandai segala macam, ditambah-tambahi. Nah, ini harus ditertibkan. Akhirnya semenjak dari itu, akhirnya jamaah haji dari Indonesia itu dengan tanda-tanda lain, dengan simbol-simbol lain yang nggak perlu merah putih itu ditulis-tulis lagi, ditanda-tandai dengan simbol-simbol apapun lambang daripada rombongan mereka. Artinya, nah, penerapan pasal daripada ini belum terlalu banyak disosialisasikan kepada masyarakat lebih luas gitu. Nah, kejadian ini ada hikmahnya. Jadi kita harus tahu, paham, jelas, termasuk konser-konser musik. Setiap konser musik dari Metallica, Iwan Fals, slangnya, kemudian juga JKT48 itu juga banyak. Kemudian mereka juga udah 2009 mereka seharusnya udah tahu. Baik, nah, tapi dengan Nurul Fahmi ini juga sama mereka. Baik, Pak Novel. Kagak tahu, kagak tapi jelas. Anda begitu. juga sepakat begitu ya, ketika sebenarnya bendera merah putih yang merupakan lambang negara, jika ada tulisan-tulisan tauhid ini memang tidak tepat untuk ditaruh di atas. Ya, memang tidak tepat, karena kan merah putih itu ada standarnya. Merahnya dengan putihnya porsinya sama, lebarnya 22/3 dari pada panjangnya, ya kan. Nah, itu memang harus menandakan polos merah putih ini adalah semangat bangsa Indonesia, ya kan, putih suci, merah kemudian berani, yang artinya semua masyarakat, suku, kemudian juga daripada bahasa itu menyatu semua. Kalau kita mau taruh sebagai ada lambang tauhidnya, mereka juga yang non muslim juga akan mau taruh juga.
lambang daripada simbol-simbol agama mereka, ya kan? Jadi ramai, akhirnya merah putih ya harus merah putih. Merah putih saja, merah putih harus begitu merah ya. putih. Merah putih polos Iya. sesuai dengan lambang negara kita, bendera merah putih. Merah putih. Pak Margarito, Iya. jika kita lihat begitu ketika undang-undang disahkan, Iya. maka masyarakat dianggap tahu. Iya. Dan penindakan hukum, Ya, penegasan hukum ini Iya. merupakan salah satu bentuk dari sosialisasi. ya, ya memang. Apakah itu merupakan hal yang adil untuk mereka-mereka yang memang langsung dilakukan penegakan hukum padahal mereka belum tahu? Akhirnya begini, ya betul begitu ya. Tetapi memang secara konstitusional begitu undang-undang itu diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM, sejak jam itu semua orang dianggap tahu. Dan sejak jam itu kalau ada yang melanggar begitu, maka ia tahu atau tidak tahu dianggap telah tahu, dan dengan demikian undang-undang itu dapat sebagai konsekuensinya undang-undang itu diterapkan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, begitu sistem hukum kita, dan ini berlaku untuk semuanya. Tapi nyatanya masyarakat di bawah banyak sekali yang Nah, itu tidak tahu dia. dengan undang-undang yang Nah, ada. nah, Kira-kira salahnya di mana? Kita akan bahas Iya, saat iya. lagi. Pemirsa Speak Up Nas masih akan kembali untuk Anda.